Anda bicara tentang Monas? Iya. Saya SMA Anda di mana? Anda mau bicara sekolah, saya nggak sekolah. Anda bicara tentang Monas? Saya nggak sekolah. Anda bicara tentang Ya Monas itu kami Anda sudah bicara tentang Monas belum? Saya mau bicara. Bicara lah. Silakan biasa Pak, biasa silakan. aja, nggak usah Kita ingat galak-galakan. durasi. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, dari sini saya beneran kaget. Yaitu di sini ada relawan Anies Baswedan yaitu mau maju Pilgub di DKI Jakarta. Ya, Ges Khalifah. Ferdinand saja menanggapi ini tertawa. Pelawak aja nggak bisa melawak lebih dari ini. Saya jadi ingat ketika Ferdinand, yaitu ketika menjawab pertanyaan dari Ges Khalifah, sekolah Anda di mana? Kayaknya di situ Ferdinand pun geram dengan Ges Khalifah. Makanya dia menanggapi dengan emotikon tertawa ketika ada relawan Anies maju di Pilgub DKI. Seperti ini. Anda bicara tentang Monas? SMA Anda di mana? Anda mau bicara sekolah, saya nggak sekolah. Anda bicara tentang Monas? Saya nggak sekolah. Anda bicara tentang Ya Monas itu kami Anda sudah bicara tentang Monas belum? Saya mau bicara. Bicara Oke, lah. silakan biasa Pak, biasa silakan. aja, nggak usah Kita ingat galak-galakan. durasi. Saya ingin Tahu itu komisaris saya Anda, ingin tahu memberitahu. apa Saya ingin menyatakan. Makanya ketika Ges Khalifah maju sih, Ferdinand satu tertawa. Pelawak aja nggak bisa melawak lebih dari ini. Masa sih berbicara tentang Monas, pohon Monas ditebangi, tanyanya yang macem-macem. Sekolah Anda di mana? Ini sungguh lucu sekali. Dari berita ini dilansir dari Detik News, yaitu Ges Khalifah berencana maju Pilgub DKI 2024. Ges merasa kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta harus dilanjutkan. Harus dilanjutkan, ya. Anies Baswedan dalam 5 tahun mengubah Jakarta menjadi luar biasa. Namun yang paling mengesankan adalah berbasis keadilan sosial, kata Ges kepada wartawan pada Selasa 31 Januari. Ges menilai kepemimpinan berbasis keadilan di Jakarta harus dilanjutkan. Menurutnya Jakarta jangan sampai kembali dipimpin oleh sosok yang tak berpihak ke masyarakat. Kota ini jangan lagi kembali kepada pemimpin yang tak berpihak pada kepentingan masyarakat, banyak ujarnya. Wah, ternyata memang menjadi gubernur itu kayaknya sangat enak sekali ya. Bahkan belum ada partai yang mendukungnya juga sudah pede sekali mau maju di Pilgub DKI. Meski siap maju Pilgub DKI, Ges belum memutuskan akan bertarung di konsentrasi politik lewat jalur partai atau independen. Dia menyebut sedang mempersiapkan diri maju sebagai DKI 1. Independen bro, independen itu harus membutuhkan KTP sebanyak 1 juta. Kayak seperti Ahok kemarin, memang agak susah sih melalui independen. Harus mempunyai relawan yang sangat banyak sekali, pendukungnya harus banyak sekali. Ini malah mau lewat independen. Wah, nggak apalah, PD seperti ini nggak apa. Kita lihat apakah lewat partai atau melalui jalur independen, kata Ges. Sebelumnya Ges mengajukan pengunduran diri dari Komisaris Ancol pada awal Januari 2023. Ancol sudah menerima pengunduran diri Ges. Relawan Anies ini mengatakan tetap mengurus bisnis properti, termasuk aktif di Mercy, dan mengurus salah satu sekolah di Jakarta Selatan. Selain itu, dia fokus membantu Anies pada 2024. Bantu-bantu Anies insya Allah menangkan Pak Anies, ucapnya. Bahkan yang kemarin di bawah kepemimpinan Anies saja ya Anda sudah tahu sendirilah. Bahkan juga mengurus sodetan Kali Ciliwung juga mangkrak sampai 6 tahun. Bayangkan, padahal juga sudah jelas pembagian tugasnya, yaitu Pemprov DKI membebaskan lahan dan pemerintah pusat melanjutkan program sodetan Ciliwung. Itu juga mangkrak kok, ini bangganya minta ampun ya. Tapi nggak masalah lah. Ya, bisa jadi besok Ges Khalifah ya berhadapan-hadapan dengan Gibran Rakabuming Raka. Yaitu sih katanya akan maju di Pilgub DKI, kalau enggak di Gubernur Jawa Tengah. Ya, saya berharap sih di DKI lah. Karena memang di DKI itu orangnya harus benar-benar ekstra kerja. Karena banyak permasalahan di Pemprov DKI ya, seperti permasalahan banjir, permasalahan kemacetan, permasalahan udara bersih dan lain sebagainya. Jadi memang permasalahan yang kompleks ya untuk orang yang benar-benar bekerja di bawah tekanan, menurut saya yang lebih keren. Ini juga Heru Budi langsung berbicara pengganti Ges Khalifah yang mundur jadi komisaris Ancol. Mundur jadi komisaris Ancol, tiba-tiba ada berita mau masuk di
DKI 1. Ya, Ges Khalifa mundurkan diri dari Komisaris PT Taman Impian Jaya Ancol untuk fokus membantu pemenangan bakal calon presiden Partai Nasdem Anies Baswedan. Ia mengaku sudah bersurat kepada PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Terkait hal tersebut, Heru mengatakan sudah menerima surat pengunduran dari Ges, namun ia belum mengetahui siapa pengganti relawan pendukung Anies tersebut. Ya sudah diterima. Diberitakan sebelumnya Ges Khalifa menarik dirinya dari jabatan sebagai Komisaris PT Taman Impian Jaya Ancol. Dirinya pun sudah bersurat kepada PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pada awal Januari yang lalu. Kalau nggak salah juga sih. Ini bahkan ada berita yang menurut saya sangat mengejutkan sih, yaitu masih merugi 275 miliar. Ancol andalkan perbaikan transportasi publik hingga kehadiran sirkuit untuk genjot pendapatan. Bayangkan, Ges Khalifa saja, yaitu dulu menjadi komisaris Ancol saja masih merugi di sini ya, tapi kok PD-PD-nya tiba-tiba ada berita yang menyebut Ges Khalifa mau maju di Pilgub DKI. Ya seharusnya kalau sudah bisa membuat Ancol untung berapa miliar, ratusan miliar atau bahkan 1 triliun, kemungkinan ya bisa lah, yaitu maju di kontestasi Pilgub di DKI Jakarta. PT Pembangunan Jaya Ancol baru saja menggelar rapat umum pemegang saham tahunan pada Kamis 18 Agustus yang lalu. Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Thomas Trinkasi Lembong menuturkan pendapatan tor perseroan ini tercatat 389 miliar berdasarkan kinerja tahun buku 31 Desember 2021. Angka ini turun 6% dari realisasi 2020 meskipun masih membukukan kerugian sebesar 275 miliar, kata Thomas. Posisi ini membaik sebesar 30% dari realisasi 2020. Ya oke lah, apapun itu, pada 2024 semoga masyarakat lebih pintar dan lebih selektif dalam memilih calon pemimpin untuk 5 tahun ke depan. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Ges Khalifa berencana maju Pilgub DKI 2024. Ges merasa kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta harus dilanjutkan. Anies Baswedan dalam 5 tahun mengubah Jakarta menjadi luar biasa. Namun yang paling mengesankan adalah berbasis keadilan sosial, kata Ges kepada wartawan pada Selasa 31 Januari 2023. Ges juga menilai kepemimpinan berbasis keadilan di Jakarta harus dilanjutkan. Menurutnya, Jakarta jangan sampai kembali dipimpin oleh sosok yang tak berpihak ke masyarakat. Kota ini jangan lagi kembali kepada pemimpin yang tak berpihak pada kepentingan masyarakat banyak, ujarnya. Meski siap maju Pilgub DKI, Ges belum memutuskan akan bertarung di kontestasi politik lewat jalur partai atau independen. Dia menyebut sedang mempersiapkan diri maju sebagai DKI 1. Kita lihat apakah lewat partai atau melalui jalur independen, kata Ges Khalifa. Sebelumnya, Ges mengajukan pengunduran diri dari Komisaris Ancol pada awal Januari 2023. Ancol sudah menerima pengunduran diri Ges. Relawan Anies ini mengatakan tetap mengurus bisnis properti, termasuk aktif di Mercy dan mengurus salah satu sekolah di Jakarta. Selain itu, dia fokus membantu Anies pada 2024. Bantu-bantu Anies, insya Allah menangkan Pak Anies, ucapnya. Ges juga menyampaikan pengunduran dirinya dari Komisaris Ancol untuk meringankan Heru Budi. Dia mengatakan saat ini belum ada pergantian di jajaran direksi ataupun Komisaris Ancol. Situasi sangat baik, komunikasi antar direksi maupun dengan komisaris juga sangat kondusif. Akan lebih ringan bagi Pak Heru sebagai PJ Gubernur dengan saya mundur lebih dahulu, tegas Ges Khalifa. Bahkan Ges Khalifa mengundurkan diri menjadi Komisaris PT Taman Impian Jaya Ancol untuk fokus membantu menangkan bakal calon presiden Partai Nasdem Anies Baswedan. Ia mengaku sudah bersurat kepada pejabat PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pada awal Januari. Terkait hal tersebut, Heru mengatakan sudah menerima surat pengunduran diri Ges. Namun, ia belum mengetahui siapa pengganti relawan pendukung Anies tersebut. Ia sudah diterima, penggantinya belum lagi dibahas, kata Heru Budi Hartono saat ditemui di Cilincing, Jakarta Utara pada Jumat 20 Januari 2023. Diberitakan sebelumnya Ges Khalifa menarik dirinya dari jabatan sebagai Komisaris PT Taman Impian Jaya Ancol. Dirinya pun sudah bersurat kepada PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pada awal Januari lalu.
Sohijrah mengajukan surat pengunduran diri sejak tanggal 2 Januari 2023 kepada PJ Gubernur, kata Geis saat dikonfirmasi pada Rabu 18 Januari. Geis sendiri pun merupakan relawan pendukung mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang dikenalnya sejak tahun 2000. Geis sebelumnya diangkat menjadi komisaris Ancol sejak 2019. Ia pun juga memiliki sebuah bisnis properti dan aktif di Mercy, bahkan turut mengurus salah satu sekolah di Jakarta Selatan. Saya tetap seperti semula mengurus bisnis properti, penerbitan, dan tetap aktif di Mercy. Juga ngurus sekolah di Jakarta Selatan. Tidak hanya itu saja, Anies usia mengundurkan diri. Ia akan berfokus untuk membantu Anies dalam ajang pemilu 2024 mendatang. Dikatakannya perihal pengunduran Geis dapat meringankan beban Heru. Situasi sangat baik, antar direksi maupun dengan komisaris juga sangat kondusif. Akan lebih ringan bagi Pak Heru sebagai PJ Gubernur dengan saya mengundurkan terlebih dahulu, ujar Geis Khalifa. Bahkan PT Pembangunan Jaya Ancol baru saja menggelar rapat umum pemegang saham tahunan RUPS pada Kamis 18 Agustus yang lalu di Ancol, Jakarta Utara. Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol, Thomas Trikasih Lembong menuturkan, pendapatan kotor perseroan itu tercatat 389 miliar berdasarkan kinerja tahun buku per 31 Desember 2021. Angka itu turun 6% dari realisasi 2020. Meskipun masih membukukan kerugian sebesar 275 miliar. Kata Thomas, posisi ini membaik sebesar 30% dari realisasi 2020. Hal tersebut didorong oleh implementasi banyak perubahan dan juga terobosan oleh manajemen yang memberikan landasan yang kuat untuk transformasi Ancol selanjutnya. Tutur Thomas dalam keterangan resmi perusahaan pada Kamis 18 Agustus 2022. Kedepannya, Thomas juga mengatakan ada potensi besar pada sejumlah inisiatif yang dipersiapkan oleh perseroan pada wisata bahari dan hiburan digital. Perseroan juga optimis dengan adanya berbagai kemajuan, seperti transformasi sistem transportasi publik di DKI akan berubah secara total, akses lalu lintas, dan suasana di seputar kawasan Ancol. Hadirnya Jakarta International Stadium, Jakarta International Airport Circuit, serta pembangunan Museum Rasulullah dan Masjid Apung di sisi timur selatan Ancol juga membawa momentum dan peluang bagi perseroan. Ancol akan terus berkomitmen untuk melakukan transformasi guna memberikan pelayanan yang terbaik dan prima bagi seluruh pelanggan di tanah air, ucap Thomas pada waktu itu. Bahkan Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol sekaligus loyalis Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Geis Khalifa, menyindir keras politisi PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat yang baru-baru ini mengkritik Anies yang dinilai gagal total menekan angka kemiskinan di Jakarta. Geis membalas sindiran itu dengan mengungkit aksi bagi-bagi paket sembako yang dilakukan Jarod pada Pilkada DKI 2017 silam. Saat itu Jarod maju sebagai petahana mendampingi Basuki Cahayapurnama Ahok melawan Anies Baswedan yang berpasangan dengan Sandiaga Uno. Geis mengatakan Jarod waktu itu tetap melakukan kampanye berkedok bagi-bagi sembako di masa tenang, namun nyatanya tetap keok pada perhelatan tersebut. Ikut Pilkada Jakarta, kirim beras mana-mana, bahkan di masa tenang tetap kalah. Ikut Pilkada Sumut, kampanyenya tetap dengan bagiin beras, kalah juga, kata Geis di akun Twitter pribadinya. Seraya membagikan sebuah berita media online tentang pernyataan Jarod yang menyentil Anies Baswedan soal kemiskinan di Jakarta, sebagaimana dilihat populis.id pada Sabtu 25 Juni yang lalu. Geis juga mengatakan, selama Jarod mendampingi Ahok sebagai wakil Gubernur DKI Jakarta, mereka tidak pernah mendapatkan penghargaan wajar tanpa pengecualian WTP dari BPKRI. Hal ini jelas berbanding terbalik dengan Anies Baswedan yang sudah jadi langganan tetap WTP setiap tahunnya. Lu mau jadi gubernur atau jadi distributor beras nih? Dapat WTP aja nggak pernah, apalagi ngurus yang lain, ujar Geis. Tidak hanya menyinggung kekalahan Jarod pada Pilkada DKI, Geis juga menyinggung nasib sial Jarod saat maju Pilkada Sumut yang lagi-lagi keok dilibas lawan. Geis lantas menyarankan Jarod untuk kembali maju pada pilkada di provinsi lain, barangkali nasibnya berubah. Indonesia punya 34 provinsi, baru kalah di 2 provinsi. DKI dan Sumut masih ada 32 provinsi lagi.
Silakan dicoba, siapa tahu mujur. Jangan lupa stok berasnya dibawa pungkasnya. Diberitakan sebelumnya, Jarod mencetil keras Anies Baswedan soal angka kemiskinan di Jakarta yang menurutnya gagal diminimalkan. Jarod merasa prihatin sebab anggaran pendapatan belanja daerah APBD DKI sangat besar. Namun banyak warganya yang justru hidup tak layak. Jarod juga mengatakan, andai kata pilkada DKI dimenangkan Ahok dan dirinya, maka kemiskinan di Jakarta dapat ditekan hingga di bawah 5%. Tahun 2022 akan menjadi tahun komunikasi politik menjelang persiapan Pilpres 2024. Komunikasi politik sangat diperlukan untuk membuka ruang gagasan dan koalisi para capres dan cawapres. Hal demikian juga dilakukan oleh koordinator RMA Relawan Muda Airlangga Hartarto yang bertemu dengan Ges Khalifah, seorang aktivis budayawan yang kini menjabat Komisaris DPT Pembangunan Jaya Ancol dan dikenal sebagai pendukung garis keras Anies Baswedan. Keduanya berbincang terkait persiapan kedua tokoh nasional tersebut menghadapi Pilpres 2024. Ges pernah menulis dalam Twitternya pada 24 September 2021 lalu, Anies tak punya dana, tak punya partai, yang dia miliki hanya prestasi. Pada kesempatan perbincangan ini, Ges mengulangi pernyataan serupa. Menanggapi hal tersebut, relawan muda Airlangga sebagai relawan non-struktural partai akan mendorong dan mencari jalan agar Airlangga Hartarto mendapat pasangan terbaik pada saat Pilpres dengan maksud memenangkan konsentrasi tersebut. Golkar akan membuka peluang koalisi dengan tokoh terbaik bangsa. Salah satunya tokoh itu adalah Anies Rashid Baswedan. Kami ingin Airlangga Hartarto menjadi presiden 2024-2029, kata Firman Mulyadi dalam keterangannya pada Sabtu 29 Januari 2022. Keduanya, Ges Khalifah maupun Firman Mulyadi, dalam pertemuan di Ancol itu akan saling mendukung penuh pengertian demi pemilu yang lebih beretika dan juga bermartabat. Seperti diketahui pada pemilihan gubernur DKI yang lalu, Partai Golkar secara formal mendukung Ahok, tapi tidak sedikit tokoh partai ini mendukung Anies Baswedan. Sebut saja Erwin Aksa, keponakan Yusuf Kala yang kini menjabat sebagai wakil Ketua Umum Partai Golkar. Bahkan saat pengumuman kemenangan Anies Baswedan di rumah Prabowo di Jalan Kertanegara, tampak hadir Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri pada saat itu. Bahkan Ges Khalifah berencana maju Pilgub DKI 2024. Ges merasa kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta harus dilanjutkan. Anies Baswedan dalam 5 tahun mengubah Jakarta menjadi sangat luar biasa sekali. Namun yang paling mengesankan adalah berbasis keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kata Ges kepada wartawan pada Selasa 31 Januari 2023. Ges juga menilai kepemimpinan berbasis keadilan di Jakarta harus dilanjutkan. Menurutnya, Jakarta jangan sampai kembali dipimpin oleh sosok yang tidak berpihak ke masyarakat. Kota ini jangan lagi kembali kepada pemimpin yang tak berpihak kepada kepentingan masyarakat yang banyak, ujarnya. Meski siap maju menjadi di Pilgub DKI, Ges Khalifah belum memutuskan akan bertarung di konsentrasi politik lewat jalur partai atau malah ke independen. Dia menyebut sedang mempersiapkan diri maju di DKI 1, ujarnya. Kita lihat apakah dia lewat partai atau melalui jalur independen. Sebelumnya, Ges juga mengajukan pengunduran diri dari Komisaris Ancol pada awal Januari 2023. Ancol sudah menerima pengunduran Ges Khalifah. Relawan Anies ini mengatakan tetap mengurus bisnis properti, termasuk aktif di Mercy dan mengurus salah satu sekolah di Jakarta Selatan. Selain itu juga dia tetap fokus membantu Anies pada tahun 2024. Bantu Anies, insya Allah Pak Anies menang, ucapnya. Ges juga menyampaikan pengunduran dirinya dari Komisaris Ancol untuk meringankan beban Heru Budi. Dia mengatakan saat ini belum ada pergantian di jajaran direksi ataupun Komisaris Ancol. Situasi yang sangat komunikasi antar direksi maupun dengan komisaris juga sangat kondusif. Akan lebih ringan lagi bagi Pak Heru sebagai PJ Gubernur dengan saya mundur lebih awal atau mundur terlebih dahulu, ujar Ges Khalifah.